Halo guys, kita dari kelompok 1. Kita mengambil tema paspor. Nah, kita nih mau perkenalan dulu ya. Nama saya Rizky Rahman Muafi, dari nomor NPM 220450-168. Perkenalkan, nama saya Reza Nandari Firdaus dengan nomor NPM 22045100055. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sringgi Novelkani dengan NPM 22045510056. Perkenalkan, nama saya Isma Marista Priyanti dengan NPM 220450100059. Oke, nama aku Laili Mesya Putri, NPM ku 220450100060. Oke, halo guys, yuk ikutin keseruan kita buat belajar paspor. Let's go! Oke guys, ciao! Kita saldo 12.006. Emangnya kita mau kemana, Sreng? Kita mau ke Jerman ya guys. Kita mau liburan. Belanda, kita mau ke Belanda. Belanda apa Jerman? Korea. Bingung ini. Mas, apa sih yang bedain Terminal 1 sama Terminal 2 di Juanda itu? Kalau Terminal 2 itu yang melayani rute internasional, Mas. Kalau yang ke 1 itu cuma melayani domestik aja. Berarti kalau mau ke Singapura gitu nggak bisa dari Terminal 1 ya? Nggak bisa, Mas. Oke, makasih. Harusnya kan 6 kan. Apa sih yang dibutuhin kalau kita mau pergi ke luar negeri? Nah, salah satu dokumen yang kita butuhin waktu ke luar negeri itu paspor. Emang paspor itu apa? Nah, paspor itu merupakan satu dokumen yang dikeluarin sama pemerintah Indonesia. Nah, buat tahu lebih lanjutnya, yuk belajar bareng di sebelah sana. Ramai banget. Ada apa ini, guys? Halo, selamat pagi. Kelompok kita itu kedapatan bagian paspor ya, tentang paspor. Jadi kita mau jelasin paspor itu apa sih, gimana, terus kayak yang berkaitan tentang paspor itu. Oke. Next, langsung kita bahas aja ya guys. Jadi apa sih paspor itu? Nah, paspor
sendiri itu sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat suatu negara untuk sebuah dokumen identitas untuk melakukan perjalanan antar negeri nih. Jadi kalau misalnya kita mau keluar negeri, nah kita itu butuh yang namanya paspor sebagai dokumen identitas sendiri. Jadi selain buat identitas diri buat perjalanan luar negeri, apa sih fungsinya paspor itu sendiri? Paspor sebenarnya fungsinya ya memang apa ya, kayak mungkin KTP-nya untuk melakukan perjalanan suatu negara ya. Jadi memang fungsi paspor sendiri untuk ya melakukan perjalanan antar negara itu tadi. Jadi mungkin semacam identitas internasional ya. Identitas internasional, benar. KTP versi internasional lah ya, gampangnya. Tempatnya sih seperti itu. Kemudian lanjut jenis-jenis paspor ya. Jenis-jenis paspor sendiri tuh ada macam-macam. Yang pertama tuh ada paspor biasa. Jadi gimana sih contohnya? Boleh dong. Ini boleh dong Nih, dideketin ini tuh biar paspor. sama-sama tahu. Kecil bukunya, sesaku doang. Sesaku ya, Kak. Kira kartu pertamanya. Nah, jadi Bukan kartu sih. paspor biasa tuh diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor ini merupakan paspor standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada negara Indonesia sebagai dokumen yang bisa digunakan sebagai alat untuk izin masuk ke negara lain. Kemudian ada paspor diplomatik. Ini fungsinya buat perjalanan tugas yang bersifat diplomatis ya. Kemudian ada paspor dinas yang perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Nah, mungkin next kita bisa ke pembahas selanjutnya syarat untuk pembuatan paspor. Nah, syarat-syaratnya buat paspor untuk warga negara Indonesia itu kartu tanda penduduk yang berlaku ya, KTP, terus kayak kartu keluarga, akta kelahiran, terus buku nikah, nah ijazah atau surat baptis gitu. Jadi untuk keterangan biayanya buat paspor itu sampai paspornya sah itu kurang lebih 1 juta gitu. Nah, dari syarat kita lanjut ke alur pembuatan nih. Gimana biasanya kan untuk alur pembuatan surat-surat penting kayak gitu ribet ya, dan ribet dan syaratnya juga banyak ya. Jadi gimana sih alur pembuatan paspor sendiri? Apa saja sih persyaratannya buat bikin paspor? Sekarang tuh alur-alurnya gimana? Alur untuk pembuatan paspor itu kita harus datang dahulu ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat. Kemudian Anda diharuskan untuk membeli formulir permohonan. Isi lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari berikutnya jika nomor antrian Anda masih lama. Apabila Anda sudah foto dan mengambil sidik jari, maka Anda akan sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Pada saat tanggal yang telah ditentukan, kita dapat datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru Anda sudah selesai dan sudah bisa diambil. Oke, paspor itu punya masa akhirnya nggak sih? Apa selamanya kita udah buat sekali paspor itu udah buat cukup gitu? Paspor punya masa kadaluarsanya itu sampai 5 tahun kalau nggak salah. Oh, 5 tahun. Ya, Jadi kita harus kalau 5 tahun udah habis kita harus buat lagi ya. betul. Oke. Oh iya, menurut teman-temanku kenapa sih kok harus ada paspor gitu? Kenapa kok cuma diberlakuin untuk keluar negeri aja, nggak dalam Indonesia sendiri, misalnya keluar pulau harus pakai paspor gitu? Kenapa nggak langsung bebas aja? Nah, identitas dari paspor sendiri itu memang ditujukan untuk keluar negeri. Jadi paspor itu sebagai
KTP-nya untuk keluar negeri. Jadi kalau kita mau keluar negeri memang kita harus membutuhkan paspor. Mungkin kalau dari dalam negeri sendiri kita masih membutuhkan KTP ya. Cuma kalau keluar negeri memang identitasnya harus paspor. Berarti paspor itu kayak KTP-nya kita keluar negeri gitu ya? Nah, iya benar. Emangnya kalau tanpa paspor berarti itu nggak bisa gitu, meskipun kita cuma mampir atau gimana gitu? Nah, nggak boleh nih, karena setiap masing-masing negara itu ada perizinannya masing-masing. Cuma memang di setiap negara sendiri memang paling umum paspor sebenarnya untuk izin memasuki negaranya. Oh gitu. Nanti kalau nggak gitu kita bisa dianggap sebagai warga ilegal, jadi kita bisa ditangkap. Nah, Gitu. Terus mengenai paspor. Nah, halo, sekarang aku mau jelasin nih tentang buku paspor ini. Nah, yang di depan teman-teman ini aku tunjukin sekarang itu adalah paspor dengan tampilan yang lama. Nah, kalau tampilan terbaru itu untuk Garudanya lebih di tengah-tengah, terus lebih besar gitu. Nah, untuk halaman depannya, covernya tuh kayak gini. Nah, halaman belakangnya juga kosong. Tapi ada lagi satu lagi sih. Nah, kalau ini ya yang ada gininya, terus kayak gini tuh biasanya paspor yang dikeluarkan sama travel umroh atau haji gitu. Nah, fungsinya sih ya buat para jamaah, buat itu ya pergi ke Arab Saudi itu untuk beribadah gitu kan. Oke, terus ini kan halamannya nih, udah nih. Terus kita lanjut ke halaman pertama. Nah, di halaman sini ada cap Garuda kayak lebih ke biar lebih sah aja gitu. Terus di sini tuh ada sebuah kayak keterangan tentang paspor gitu dikit. Terus setelah itu ada alasan-alasan kenapa paspor itu bisa dicabut. Nah, kayak udah nggak berlaku lagi tuh ada kayak misal udah penuh halamannya, terus masa berlakunya udah habis, terus rusak misal kena air dan udah bener-bener nggak bisa dipakai lagi, terus hilang dan beberapa alasan lain gitu. Terus ini lebih ke kayak kepala atau direktur yang membantu mengesahkan paspor ini. Nah, halaman selanjutnya itu adalah halaman yang paling penting karena isinya itu mengenai data diri si pemilik paspor. Nah, di dalam data diri ini tuh pertama ada fotonya ya. Ini ada fotonya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh foto si pemegang paspor. Setelah itu di atasnya ini jenis itu merupakan jenis paspor gitu. Setelah itu di sebelahnya ada kode negara. Nah, karena kita Indonesia, kode negara kita adalah IDN. Nah, tiap-tiap negara itu punya kode-kodenya sendiri gitu. Terus kalau kita geser ke sebelah sini, ke pojok itu ada nomor paspor. Nah, nomor paspor tiap orang itu juga beda-beda gitu kan. Terus setelah itu di bawahnya ada jenis kelamin si pemilik paspor. Nah, ada juga selanjutnya adalah nama lengkapnya. Nah, ini kan ada 3 digit nama ya, Razananda Didi Firdaus. Nah, sedangkan buat teman-teman yang cuma punya 2 digit nama, misal namanya Mawarudi, nah itu untuk digit ketiganya itu ditambahin sama nama ayah atau nama kakek sih biasanya kayak gitu. Terus ini ada warga kenegaraan, keterangan warga negaranya Indonesia, Singapura atau terserah, tergantung warga negaranya kita. Terus ini ada tempat lahir, kota kita lahir. Setelah itu ada tanggal lahir juga. Jadi lengkap kan tempat lahirnya, terus tanggal lahirnya, tahunnya juga. Nah, setelah itu ini yang paling penting nih yang harus kita perhatikan waktu kita punya paspor. Kita juga harus lihat tanggal pengeluarannya sama tanggal kadaluarsanya gitu. Nah, kenapa sih kita harus merhatiin itu? Karena kan masa berlaku paspor kan cuman 5 tahun ya. Kayak ini kan dibuat ini kan jadi tanggal 17 Februari tahun 2012. Nah, sedangkan masa berlakunya itu masa akhir berlakunya itu 17 Februari 2017. Jadi sekarang kan udah 2022 ya, masa berlakunya udah habis. Nah, harusnya kalau kita mau keluar negeri lagi nih, ini harus diperpanjang. Jadi itu adalah bawah sendiri tuh bagian paling penting biar kita nggak ngelakuin kesalahan. Nanti kita udah siap-siap mau keluar negeri, udah prepare semuanya, ternyata paspornya kita udah mati gitu kan. Waktu buat ngurusnya juga cukup panjang juga gitu. Nah, setelah itu ada ini
unable to sign itu tanda tangan si pemilik paspor. Setelah itu pejabat yang membantu mengeluarkan. Nah, selanjutnya itu ada catatan dari nama ayah dan nama ibu. Ini dia. Nah, fungsinya itu bantu untuk identifikasi sih. Jadi kan misalnya kayak ada hal buruk gitu, terjadi ada kecelakaan atau apa, biasanya diidentifikasinya mulai dari nama orang tua dulu gitu. Setelah itu selanjutnya itu isinya halaman visa. Jadi tiap kita mau ke luar negeri atau ke bandara luar negeri itu kan harus ada visanya ya. Nah, visanya kan juga masing-masing tergantung tujuan kita dan kebutuhan kita untuk keluar negeri itu. Nah, di sini adalah halaman visanya. Jadi nanti capnya ditaruh di sini, terus ini halaman selanjutnya gitu. Nah, jadi kan ada ya, visa itu akan dicabut kalau halamannya habis. Nah, kalau perizinannya udah sampai halaman 47, biasanya udah langsung minta diganti sih, atau 46 gitu, biar nggak mepet. Nah, kalau halaman terakhirnya itu berisi tentang catatan resmi. Jadi kayak kayak pekerjaannya dia apa, terus alamatnya. Setelah itu di sini tuh ada kayak himbauan atau perhatian yang harus teman-teman teman-teman inget lah biar nggak salah untuk penggunaan paspor. Oke, sekian tentang penjelasan paspor. Oh iya, kan tadi IDN ya kalau di paspor itu. Kode negaranya Indonesia itu berapa sih? Plus berapa? Plus 62 ya? Iya, plus 62 gitu. Berarti kalau kita misalnya ini kan ada berapa di situ? Berapa lembar? Untuk lembarnya ini ada 48 ya? 48 halaman. Sama semuanya. Jadi fungsi-fungsi lembaran-lembaran sebanyak ini tuh apa sih? Kalau kita apakah nanti di stempel atau kita diberi apa gitu, pertanda bahwa kita tuh pernah pakai paspor ini gitu. Iya benar, nanti itu distempel di tiap halamannya kayak gini. Jadi misalnya kita mau ke bandara di Singapura, terus mau ke bandara Malaysia, ntar ada kayak visa izin, maksudnya tuh bentuk stempel gitu. Nah, bentuk stempel tiap negara itu juga beda. Jadi kan ini kan ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang lingkaran gitu. Tergantung negara itu sendiri sih gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita kan butuh paspor untuk perjalanan dari Indonesia misalnya ke Singapura. Misalnya kalau kita dari Singapura ke Indonesia, itu kita butuh paspor nggak? Nah, itu juga butuh paspor. Jadi setiap kita nih sebagai warga negara di suatu negara, terus kalau kita mau berkunjung ke negara lain, kita tuh selalu butuh paspor. Nah, tadi kan Rizky bilang kalau warga Singapura ke Indonesia butuh paspor nggak sih? Nah, kalau mereka itu pakainya tuh pakai paspornya mereka. Jadi ada kayak lambangnya Singapura, terus nama negaranya gitu. Sebenarnya kalau buat bukunya fungsinya sama, cuma biasanya beda jenis ini sih, kayak covernya gitu. Karena kan tiap negara ada desain-desain sendirinya gitu. Jadi memang paspor digunakan untuk sebuah persyarat wajib ya kalau mau keluar negeri. Iya bener banget. Selain paspor tuh ada lagi temennya visa. Tapi karena kita lagi bahas paspor, jadi kita lebih ke tentang paspornya gitu. Apa? Enggak sih, banyak banget ya ilmunya tentang paspor. Jadi kita dari yang nggak tahu jadi tahu kalau paspor itu wajib untuk kita melakukan suatu perjalanan ke luar negeri, kita butuh paspor. Nah, sedangkan kalau kita hanya di Indonesia saja, kita perlu membuktikan kartu tanda penduduk aja gitu. Ya gitu sih sekitaran paspor. Ya, mungkin oke, udah sekian teman-teman, itu dia Dari kelompok kita. Untuk segala kritik yang membangun langsung di komen aja guys. Kita Iya. menerima segala kritikan, hinaan dan apapun itu. Ya sih guys. Jadi mau disampaikan? Oke, langsung aja gitu. Oke. Sekian dari kami guys, bye bye. Dadah, thank you. Ini naik mobilnya Razan. Iya Kang Gael. Ih, gak adil dong. Rizky. Apa? Dar. Si Ayang dulu. Alur pembuatan. Alur pembuatan. Mas Raza, perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Raza Nandari di Firdaus dengan nomor NPM 2204500. Salah. Mana iki gak mau sekalian. Nah, tadi kan udah kamu nggak jelas iku siapa? Apa sih? Kita apa iki?